Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bertanya, siapakah manusia teladan yang dapat diambil pelajaran hidupnya setelah para nabi dan rasul? Sudah tentu jawabannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena mereka hidup dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini. Segala keutamaan ini pun pantas dan tak diragukan lagi. Di antaranya ialah seorang sahabat mulia, pemberani dan berjiwa pemimpin, dan panglima laut pertama yang menggetarkan dunia. Beliau radhiyallahu anhu bernama Muawiyah. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. Berikut beberapa keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir mengatakan, Muawiyah adalah tameng bagi para sahabat Nabi lainnya. Apabila tersingkap, maka seseorang akan berani merambah yang di belakangnya. Keutamaan beliau lainnya adalah kedudukan beliau sebagai penulis wahyu Rasul, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, yakni ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Muawiyah untuk diangkat sebagai penulis wahyu Nabi. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Muawiyah, aku angkat sebagai penulismu." Rasulullah menjawab, "Ya." Muawiyah radhiyallahu anhu dikenal juga sangat hebat dalam hal kepemimpinan. Kelembutan serta kewibawaannya menjadikan rakyatnya mencintainya. Hal ini pun diungkap oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain. Al-Khalal meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah Hammam bin Munabbih, ia berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum berkata, belum saya dapati orang yang lebih ahli dalam mengatur negara selain Muawiyah radhiyallahu anhu. Orang-orang mendatanginya dengan perasaan senang tanpa merasa sempit, tertekan, gelisah ataupun marah. Al-Khalal juga meriwayatkan dalam kitabnya Pernyataan Ibnu Umar, diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Mukhallad bin Habs al-Attar, dari Muhammad bin al-Musanna, dari Nuh bin Yazid bin Sinan bin Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ia berkata, belum pernah aku melihat orang yang pintar memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Muawiyah radhiyallahu anhu. Aku pun bertanya, apakah ia lebih pintar memimpin daripada Abu Bakar? Ibnu Umar menjawab, Abu Bakar lebih baik daripada Muawiyah. Apakah ia lebih pintar memimpin daripada Utsman? Tanyaku lagi. Ibnu Umar menjawab, semoga Allah merahmati Utsman. Beliau lebih baik daripada Muawiyah, akan tetapi Muawiyah lebih pintar memimpin daripada Utsman. Berikut pernyataan beberapa ulama tentang keutamaan Muawiyah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Sa'id. Ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya tentang Muawiyah, apa pandanganmu tentangnya? Beliau menjawab, apa yang harus kukatakan tentang lelaki yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Muawiyah menyambutnya dari belakang, Rabbana walakal hamd. Lalu ada yang bertanya, apa pandanganmu tentang Muawiyah? Apakah menurutmu ia lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz? Beliau berkata, sungguh celaka aku ini. Muawiyah yang telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu lebih utama dan lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Al-Khatib meriwayatkan dalam tariknya dari Rabban bin Al-Jarrah Al-Mausi. Ia berkata, saya pernah mendengar seorang lelaki bertanya kepada Al-Mu'afi bin Imran, wahai Abu Mas'ud, bagaimana kedudukan Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Mendengar perkataan itu, ia marah besar dan berkata, sahabat Nabi tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Muawiyah adalah sahabat Rasulullah, ipar beliau, penulis beliau, orang kepercayaan beliau dalam menulis wahyu Allah Azza wa Jalla. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زان بفعلي برياح. Inilah beberapa keutamaan Muawiyah yang dijelaskan oleh sahabat mulia dan para ulama. Oleh karena itu, sungguh aneh jika ada orang yang mengaku dirinya muslim namun melaknat sahabat satu ini.
Semoga Allah memberi mereka hidayah. Sudah tentu, sebagai seorang muslim, kita harus membela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah-fitnah kotor yang dilontarkan oleh para musuh Islam. Karena seperti yang kita ketahui sampai detik ini, masih banyak propaganda-propaganda yang ingin menjatuhkan sahabat mulia ini. Yang lebih buruknya lagi, kaum muslimin mulai ikut-ikutan dalam menjatuhkan seorang kesatria yang pernah menjadi bintang yang radhiyallahu anhu adalah satu-satunya pilar dari kehebatan para pejuang-pejuang Islam, serta salah satu contoh bagi pemimpin-pemimpin muslim di masa setelahnya. Kehebatan beliau dalam kepemimpinan dimulai pada saat Amirul Mukminin Umar menunjuknya menjadi gubernur di Syam. Kehebatannya dalam memimpin menjadikannya sangat dicintai oleh masyarakat di Syam dan dipercaya oleh khalifah selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman bin Affan, kekuatan Islam semakin kuat dan kekuasaan semakin meluas. Hal ini tidak lepas dari kiprah Muawiyah yang mampu menggetarkan dunia lewat idenya untuk membentuk pasukan laut pertama dalam Islam. Muawiyah dinilai berhasil dalam membentuk kekuatan angkatan laut yang sehingga di masa itu armada laut muslimin paling disegani di dunia. Bukti keberhasilan armada lautnya dengan ditaklukkannya negeri Kubrus atau Siprus pada tahun 649 Masehi. Negeri yang indah ini sempat dibentengi dengan iman selama beberapa abad. Hingga pada abad 19, Inggris berhasil menguasainya dengan kelicikan mereka, berpura-pura baik kepada Khalifah Utsmani kala itu. Perlu diketahui, pertempuran ini sebagai bukti risalah kenabian baginda Muhammad SAW, dikarenakan pada pertempuran ini Ummu Haram ikut menyertai pasukan muslimin. Dari Anas bin Malik, dari bibinya Ummu Haram radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW tidur dekat dariku. Kemudian beliau terbangun lalu tersenyum. Aku bertanya, apa gerangan yang membuatmu tersenyum? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang mengarungi samudera biru ini, laksana para raja di atas singgasananya. Mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, pinta Ummu Haram. Lalu Rasulullah mendoakannya. Kemudian beliau tidur lagi dan beliau melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu Ummu Haram bertanya seperti di atas dan Rasulullah menjawabnya seperti jawaban sebelumnya. Ummu Haram berkata, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW menjawab, engkau termasuk golongan pertama dari angkatan laut tersebut. Kemudian Ummu Haram keluar berperang menyertai suaminya, yakni Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum, bersama pasukan angkatan laut yang pertama kali diberangkatkan di bawah kepemimpinan Muawiyah. Sekembalinya dari peperangan tersebut, mereka singgah di Syam, lalu diserahkan kepadanya seekor kuda tunggangan. Kuda tunggangan tersebut membuatnya jatuh hingga ia meninggal radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memukul mental Kaisar Rom saat itu. Kota Kaisarea yang dikenal tangguh dan dikenal kuat sejak Romawi menaklukkannya pada tahun 90 sebelum Masehi di bawah Herodes Agung, mampu diluluh lantakkan oleh singa-singa Allah. Selanjutnya adalah Tripoli yang dikenal dengan ketangguhan bentengnya. Tidaklah semua itu, melainkan atas kehendak Rabb yang Maha Perkasa. Keberhasilan dan kegemilangan ini harus terhenti sesaat ketika Khalifah Utsman bin Affan syahid di tangan para pengikut Abdullah bin Saba dan pengikut hawa nafsu. Ibnu Saba berhasil menghasut orang-orang awam, terkhusus penduduk Kufah, Basrah, dan Hijaz. Ia merupakan aktor sentral dalam kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah muslimin, dan termasuk yang mempelopori fatwa-fatwa sesat, sehingga muncullah Rafidah. Kala itu 6.000 orang mengepung rumah Utsman, sementara para sahabat seperti Ali, Hasan, Husain, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum telah siap untuk melindungi Amirul Mukminin. Namun Amirul Mukminin tidak mengizinkan darah kaum muslimin tertumpah. Beliau pun memerintahkan agar sahabat-sahabat yang melindunginya untuk memisahkan diri. Beberapa orang pun masuk dan dengan kehendak Allah berhasil merenggut jiwa mulia yang sedang membaca Al-Quran. Seketika itu, manusia-manusia buruk ini mendatangi beberapa sahabat untuk mau menggantikan Utsman bin Affan. Semua menolaknya.
hingga mereka pun memaksa Ali bin Abi Thalib untuk dibaiat. Kondisi buruk ini tidak dapat digambarkan, sehingga para sahabat mulia memilih untuk diam demi maslahat umat. Ummul Mukminin, Aisyah, Zubair dan Talha mendengar kabar terbunuhnya Utsman. Mereka pun meminta agar Ali untuk mengkisos para pelaku. Tetapi ijtihad Ali berbeda. Beliau ingin pasukan Ummul Mukminin Aisyah membaiatnya terlebih dahulu. Terjadilah perbedaan ijtihad atau pendapat di antara keduanya. Pasukan Ummul Mukminin menuju Basrah. Gubernur Basrah menyampaikan hal ini kepada Ali. Ali menugaskan gubernurnya, Utsman bin Hunayb, untuk menanyakan alasan mereka. Mereka menjawab, kami hanya menginginkan pelaku Utsman. Utsman bin Hunayb berkata, tunggulah hingga Ali datang. Saat dalam posisi perundingan, muncullah salah satu pelaku pembunuh Utsman yang bernama Jabalah. Ia membawa 700 orang dan menyerang pasukan Ummul Mukminin. Namun mereka dapat ditaklukkan oleh pasukan Mekah, dan banyak orang-orang Basrah yang bergabung bersama pasukan Ummul Mukminin. Mendengar terjadinya peperangan, Ali menyiapkan pasukan untuk berangkat ke Kufah. Di antara Kufah dan Basrah bertemulah kedua pasukan. Terjadilah perundingan damai. Di antara keduanya sepakat dengan ijtihad Ali. Namun orang-orang munafik yang memang tujuan mereka menghancurkan Islam dan tidak mau kedok mereka terbongkar. Mereka merangsek ke kedua kubu dan saling menyerang sambil berteriak menjelang subuh di saat para pasukan terlelap. Akibatnya terjadilah perang Jamal yang mengakibatkan syahidnya sahabat-sahabat mulia seperti Zubair, Talha, radhiyallahu anhum ajma'in. Bunda Aisyah yang berada di atas unta menjadi kunci terhentinya pertempuran. Pasukan-pasukan yang mengelilinginya mencoba untuk terus melindungi Ummul Mukminin hingga Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk menyelamatkan bundanya kaum muslimin. Dan berakhirlah perang ini yang dimenangkan oleh Amirul Mukminin Ali. Namun rasa duka menyelimuti hatinya. Hal ini terbukti dari perkataan beliau. Pasca perang Jamal, Ali berjalan di antara para korban yang tewas, lalu menemukan mayat Talha bin Ubaidillah. Setelah mendudukkannya dan mengusap debu dari wajahnya, Ali berkata, wahai Abu Muhammad, alangkah berat perasaan ini melihatmu meninggal tergeletak di atas tanah, di bawah bintang-bintang langit. Ia pun kemudian menangis seraya berkata, aduhai, seandainya aku mati 20 tahun silam sebelum peristiwa ini. Ibnu Jurmus menemui Ali sambil membawa pedang milik Az-Zubair, lalu berkata, aku telah membunuh Az-Zubair, aku telah membunuh Zubair. Mendengar hal itu, Ali berkata, pedang ini telah begitu lama menghilangkan duka dan kesusahan Rasulullah. Berikanlah berita gembira kepada orang yang telah membunuh Ibnu Safiyah, yaitu Az-Zubair, bahwa ia akan masuk neraka. Setelah itu, Ali tidak mengizinkan Ibnu Jurmus untuk menemuinya. Selanjutnya, Ali mengantarkan Ummul Mukminin kembali ke Madinah dengan kemuliaan. Hal ini membantah orientalis dan orang-orang Syiah yang mengatakan hal-hal yang keji kepada Ummul Mukminin Aisyah. Di mana hati nurani mereka? Di mana rasa keimanan mereka? Layakkah mereka disebut muslim? Sementara bunda kaum muslimin dilecehkan dengan keji. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika seseorang menanyakan kepadanya tentang Ali sebelum terjadinya perang Jamal. Al-Ahnab bin Qais berkata, aku bertemu Talha dan Zubair setelah terjadi pengepungan terhadap Utsman. Lantas aku bertanya, apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku? Karena aku melihat Utsman telah terbunuh. Mereka berdua menjawab, ikutilah Ali. Aku kemudian bertemu dengan Aisyah di Mekah setelah terjadi pembunuhan terhadap Utsman, lalu bertanya, apa yang engkau perintahkan? Dia, Aisyah, menjawab, ikutilah Ali. Inilah beberapa kutipan sejarah singkat, dan setelah peristiwa ini terjadilah pertempuran Siffin yang insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya sebagai pelengkap episode ini. Insya Allah, jagalah lisan kita dari mencaci manusia terbaik yang pernah ada sebelum penyesalan di ambang mata tatkala Allah meminta kita untuk mempertanggungjawabkannya.